Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulanita Batubara SEMM, NIDN 01069701, selaku dosen tetap pada program studi S1 Manajemen di Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi. Video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran, di mana video pengajaran ini sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu kewirausahaan yang berbobot 3 SKS selama 16 pertemuan. Untuk 14 pertemuan dilakukan pengajaran secara tatap muka, 2 pertemuan adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta metode yang saya gunakan adalah DIA, Delivery Interaction and Assessment. Kepada Bapak Ibu asesor yang terhormat, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Berikut saya tampilkan cuplikan video pembelajaran tatap muka saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Pagi, Bu. Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita ya, di mana hari ini kita akan membahas tentang kreativitas dan inovasi. Nah, jadi nanti teman-teman capaian pembelajaran kita di sini Anda harus mampu ya atau memahami kreativitas, inovasi dan bagaimana membangun ide sesama. Oke, saya lanjut. Nah, sebelumnya teman-teman, ada yang tahu apa maksud dari kreativitas? Dari Asma? Ini Asma ya? Iya. Oke, silakan. Menurut saya itu kreativitas adalah ide dan imajinasi yang dikembangkan melalui pikiran kita sendiri, apa yang akan kita buat atau apa yang akan kita lakukan begitu, Bu. Oke, yang lain? Ada yang lain? Kreativitas itu berarti ide, ya kan, ide yang ada di pikiran kita, sebuah ide. Terus kalau inovasi, ada yang tahu? Ini siapa? Kamila. Jadi inovasi itu proses mengubah ide tersebut menjadi produk, jasa, atau cara kerja yang memberikan nilai tambah. Oke, bagus. Jadi teman-teman, ide kreativitas itu adalah suatu ide benar yang seperti yang disampaikan oleh Nasma, ide yang sudah ada di dalam pikiran kita sebagai seorang wirausaha ya, di mana kedepannya apa sih kira-kira ini produk atau jasa saya yang akan saya lakukan ya, dengan kita hubungkan ke inovasi tadi ya, di proses ya menjadi sesuatu yang berbeda ya. Jadi kita kalau sebagai seorang pengusaha, saya bilang pengusaha lah ya, teman-teman semua di calon pengusaha ya, jadi kita itu tidak hanya mengandalkan ide-ide yang ada di pikiran saja, tapi tanpa adanya aksi ya kan, aksi nyata. Jadi kreatif dan inovasi ini sama dengan halnya, artinya itu ide yang diimplementasikan ya teman-teman ya, ide yang diimplementasikan. Karena kalau hanya sebatas kreativitas tanpa adanya aksi, itu semua sama dengan nol ya kan. Jadi di sini kita bisa lihat ide ya. Nah, bukan ide, produk. Kita kasih contoh di sini ya. Kreativitas itu adalah produk dengan desain yang unik. Desain unik. Unik itu apa sih artinya? Unik itu berarti memiliki perbedaan ya dari yang lainnya. Ciri khas baru apa yang menjadi berbeda dengan produk yang lain. Oke, dengan
atau jasa yang dijual itu sama, ya kan? Pasti ada satu keunggulan, ya, satu keunggulan yang memang dia terlihat tapi beda, ya kan? Makanya orang memilih ke sana, ya. Jadi kalau kita sebagai pengusaha sekarang harus juga diterapkan dengan inovasi. Ya. Contoh satu usaha yang teman-teman yang dulu paling sering kita gunakan, ya, tapi dia tidak menggunakan aplikasi. Apa kira-kira? Ojek online. Sekarang ojek online namanya kan, kalau dulu ojek pangkalan, ya kan. Dulu kalau kita mau dulu kalau kita mau pergi, kita harus ke jalan dulu ke tempat pangkalannya. Jangan dulu kita ke sana, itu namanya ojek konvensional, ya kan. Kita jalan dulu ke tempat pangkalan, kita tanya dulu, Pak, kalau ke jalan ini berapa ya harganya ya? Oh, segini-sekian. Dan pembayarannya masih secara tunai. Tapi setelah adanya inovasi ini, ojek online ini, ya, para ojek-ojek yang dulu di pangkalan, ya kan, itu dia bisa mendaftar ke aplikasi tersebut sebagai mitra, ya kan. Mereka bisa mengembangkan lagi tanpa harus konsumen ini datang ke pangkalan, ya kan. Itu salah satu strategi, ya kan, salah satu strategi supaya lebih menjadi pembeda dari ojek yang lain. Benar nggak? Saya nggak mau membuat itu ribet kali, nggak bisa. Kita sekarang di zaman sekarang ini serba digital. Kalau kita hanya mengandalkan konsumen yang datang ke kita, nah itu kita udah kalah ya, 1-0, ya kan. Yang satu, walaupun dia mangkal sambil dia menjadi driver online dengan mitra yang tadi, dia sudah dapat keunggulan. Ya, dia bisa di aplikasi itu orang pesan di aplikasi, ya kan, lebih hebat lagi, ya kan. Kita tahu siapa pengemudinya, BK-nya kelihatan di situ, orangnya yang dijemput siapa, ya kan. Terus kemudian pembayarannya, tarifnya juga sudah jelas di situ, ya kan. Ada promo-promo lagi yang sangat menarik, benar nggak? Betul, ya kan. Promo yang sangat menarik. Kemudian pembayarannya tidak hanya cash, bisa dari dompet. Ya, teman-teman, ya. Kalau yang kita tahu sekarang apa nama aplikasinya ya? Banyak. Yang paling sering kita gunakan adalah Gojek, Grab, terus apa lagi? Shopee ada nggak ya? Shopee hanya di Shopee pun ya? Iya. Tapi itu juga kurir, ya kan? Kurir, ya kan? Tapi hanya kurir sebatas kurir pengantar makanan, bukan hanya sebatas penumpang. Itulah yang kita artikan sebagai inovasi. Jadi jangan hanya kreatif itu hanya ada di pikiran saja, tapi kita harus mengembangkan kembali. Ini dia yang saya bilang tadi, proses mewujudkan ide kreatif itu menjadi nyata, ya, dan menjadi tampil beda di mata konsumen, ya, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Ada jelas? Oke, saya langsung masuk ke ide usaha dan peluang usaha, ya. Nah, kalau ide usaha ini pasti teman-teman sudah tahu apa itu ide. Ide tadi sudah tahu, ya kan? Jadi kita hubungkan, karena ini kewirausahaan, kita hubungkan ke usaha. Anda adalah calon-calon pemimpin dari usaha Anda, ya kan? Itu dulu, ya kan? Atau nanti Anda adalah calon-calon pemimpin dari satu perusahaan yang memang menaungi yang lebih lebih besar lagi nanti, ya. Atau kita sebut dengan istilah perusahaan, ya, teman-teman. Nah, kita lihat dulu di sini arti ide usaha. Ide usaha itu adalah gagasan atau rencana. Apa rencana yang ingin kita lakukan ke depan yang bisa mendapatkan hasil, ya kan? Ya, kalau idenya cuma hanya sebatas nggak mendapatkan keuntungan bagi kita, ya kan, tidak ada manfaat ide-ide itu, ya kan? Untuk apa? Namanya aja udah ide usaha.
Biasanya sumber ide usaha itu dari mana? Tidak dapat dari dalam negeri. Dari masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar bisa. Selain lingkungan sekitar, kalau kita di kampus biasanya kan kita ada juga biasa kita lakukan market day, ya kan? Itu kakak kelas kita itu dulu sudah lakukan itu, ya kan? Mereka nanti sama halnya seperti kalian nanti di apa namanya di pertemuan terakhir itu namanya ada nanti market day. Ya nanti kita akan bahas itu lebih dalam lagi, ya kan? Bagaimana cara melakukan itu. Nah sekarang kita tahu dulu sumber ide usahanya ini bisa didapat dari mana selain dari lingkungan. Dari sosial media. Sosial media. Oke, ada lagi? Koni? Dari orang sekitar. Orang sekitar teman ya. Oke. Kami Dari pengalaman juga. dari pengalaman ya, pengalaman. Misalnya contohnya pengalamannya seperti apa? Kami berjualan ya, berjualan. Kalau yang ini seperti kalau saya buka usaha ini jual makanan ditambah dengan ada minuman, ini lebih oke lagi, ya kan? Ini ada pengalaman itu. Atau apa lagi? Kalau dari keluhan konsumen bu, Keluhan konsumen bisa, keluhan konsumen ya teman-teman. Nah jadi sumber ide usaha ini bisa dari mana-mana, ya teman-teman ya. Nah, tinggal Anda bagaimana melakukan apa namanya ya pengimplementasian itu pada ide yang kamu udah ada. Nah kalau kita lihat manfaat berwirausaha bagi mahasiswa, ya bagi mahasiswa di sini ada melatih kemandirian, ya teman-teman ya. Ini kan teman-teman semua kalau kuliah kan biayanya masih biaya orang tua nih, apalagi anak reguler ya kan, biaya orang tua. Tapi dengan kamu sudah belajar ini, kamu harus berusaha untuk menciptakan ide tadi yang saya katakan tadi. Apa ya kira-kira yang bisa saya buka usaha, ya setidaknya untuk menambah uang jajan saya dulu lah, ya kan, sebelum saya untuk membayar uang UKT, ya kan, UKT. Apa ya? Kayaknya minat dari teman-teman saya, ini saya jual aja lah ini kayak lipstick. Kalau perempuan kan suka kayak kosmetik, ya kan. Nah ambil aja lah dari misalnya ambil dulu dari online reseller atau apa namanya lihat dari toko yang memang menyediakan reseller, ya kan. Kamu boleh jual lagi, itu tanpa mengeluarkan modal. Nah, nanti barang yang laku, misalnya seperti dia kan barang yang laku, barang dia mau bayar sama saya nggak apa-apa. Itu ada untuk mahasiswa itu banyak, ya teman-teman. Kemudian menambah penghasilan. Ya namanya kita sudah buka usaha, ya tujuannya itu untuk menambah penghasilan, iya kan? Menambah penghasilan. Tapi kalau membuka usaha kok malah mengeluarkan uang, itu jadi tanda tanya. Nanti penggunaan strateginya tidak benar, ya kan? Berarti dia hanya buka usaha, buka aja lah. Nah, hari ini buka, ya kan? Coba kok masih habis-habis aja di tulisannya nih bu, ya kan? Biasanya habis ya kan? Biasanya habis. Tapi udahlah, tutup aja lah usaha ini. Jangan langsung hilang semangat. Kamu harus pelajari lagi kenapa usaha ini tidak sesuai dengan pengeluaran Anda. Itu adalah nanti pelajaran yang berikutnya. Ya, kemudian mengembangkan soft skill. Membuka usaha pasti mengembangkan soft skill. Yang pertama, bagaimana caranya? Pulpen, mana pulpen? Ya, ini pulpen. Bagaimana caranya ini laku? Ya kan? Bagaimana caranya ini laku? Berarti kamu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempromosikan si pulpen ini. Ini juga termasuk dengan soft skill. Browsing dulu. Kamu kan nggak pernah datang kuliah kan? Nah, nanti kok kira-kira memang lupa kali kalau mau beli pulpen, aku jual pulpen. Aman, kata-katanya. Ya kan, artinya itu adalah strategi untuk meluntung. Iya kan? Kan itu juga termasuk dari pengembangan soft skill. Ya, kemudian mempersiapkan masa depan. Iya dong. Walaupun nanti dari sini Anda mungkin ada yang beberapa sudah bekerja, ya kan? Cuma kan Anda pingin ada usaha untuk masa depan, ya kan? Cita-cita, apa cita-cita? Hidup muda, poya-poya, di tua harta berlimpah.
Jadi saya ini sebenarnya memiliki penghasilan tambahan yang dimana itu dari kegiatan saya untuk mengajarkan les kepada anak-anak. Dan jadi gimana ya Bu supaya kegiatan saya ini dapat menarik para anak-anak untuk dapat mengikuti les saya Bu. Oke, terima kasih untuk Dwi. Bagus ya, cukup bagus pertanyaannya Dwi dan saya apresiasi karena dia sudah punya usaha. Tadi bagaimana cara mengembangkannya? Oke, begini deh. Kalau ini les apa dulu sekarang? Les dari umum, tapi ini untuk anak-anak SD. Anak SD, berarti kalau anak SD itu dari kelas berapa? Kelas 1 sampai 6? Iya. Itu kamu fokusnya ke bagian mengajarkan apa ini? Semua Semua tugas sekolahnya atau gimana? untuk mata pelajaran matematika, Matematika. bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Oke. itu yang spesifik Bu. Lalu juga mengajar ngaji juga. Mengajar ngaji juga ya. Nah, itu cara pengembangannya ya sangat mudah sekali, apalagi di zaman sekarang ini serba digital. Kamu tinggal apa namanya itu ya, player ya, player. Buat di situ apa nama usahamu, ya kan, misalnya Dwi cantik manis manja, ya kan, atau menjadi generasi emas dengan Miss Dwi. Bisa ya kan? Kita buat player yang kreatif. Kita buat player kreatif. Kita posting aja deh di sosial media. Iya. Atau kamu bisa masukkan ke website. Kalau website itu mungkin ada yang berbayar per bulannya ya. Tapi ada juga website yang gratis. Atau kamu bisa buat sendiri websitenya. Itu ada cara membuat website gratis. Itu pernah dilakukan sama ini ya, sama teman kita ini. Dia buat web gratis. Mereka ada proyek kemarin membuat menjual kemarin ya, menjual apa namanya minuman tapi dia sistem PO. Nah, bagaimana cara membuat webnya? Kalau Anda belum tahu, boleh berdiskusi sama dia ataupun Anda bertanya sama saya nanti terkait. Saya belum bisa juga mengajarkannya. Ya, itulah strategi dari saya, saran dari saya. Kita lakukan pengembangan yang kita manfaatkan untuk digitalisasi sekarang ini. Apa modalnya? Daripada HP itu digunakan hanya untuk menghabiskan waktu, ya kan, lebih baik HP itu kita gunakan lebih bermanfaat, kembangkan dengan sosial media, ya kan, atau follower banyak, ataupun kita gunakan selebgram, ya kan, selebgram bos-bos yang mahal kali selebgramnya, lagi tas papi jangan, nggak sesuai dengan budget, budgetnya nggak sesuai, atau si cipung aja bu anaknya, oh nggak bisa, cipung itu pun juga mahal sekali, belum cukup budgetnya. Kita cari aja juga selebgram yang di dalam kelas kita ini pasti ada itu. Ya, kalau mau promosikan, mana tahu nanti ada adikmu, mana tahu nanti ada apa namanya saudara kamu, atau promosikan apa, berapa bayarnya nih sekali posting, udahlah bayarnya pakai es boba, kan lipat sekali ya kan. Sekarang mempromosikan barang itu nggak sangat mengeluarkan modal yang cukup besar. Dengan adanya si tadi kreativitas dan inovasi, ya teman-teman ya. Kalau dulu kan kita mempromosikan itu hanya menggunakan selembaran kertas, berdiri kasih, aduh itu udah sangat apa ya, itu udah memakan waktu, memakan biaya, tenaga, dan juga belum tentu itu dibaca, langsung dibuang. Nah, kita lakukan inovasi. Ya, ada yang bertanya nih? Silakan, ini siapa? Dia. Karena kebetulan tadi ini modal dan kreativitas dan inovasi, jadi saya ingin bertanya, sekarang itu kan beranggapan bahwa modal atau investasi awal
manusianya, ya kan? Kalau saya bilang lebih baik SDM-nya dulu. Karena tanpa modal material, tanpa modal materi, itu kita bisa melakukan satu ide usaha, menciptakan satu ide usaha tanpa modal, ya kan? Bagaimana caranya? Ya punya peluang, ya kan? Kalau dari saya itu, ada yang mau tanya lagi? Oke, sesi terakhir ya Dek, sebelum saya tutup. Ada? Bu, saya Bu, ya. Oke, Nah, Bu, sering kali saya lihat ada bisnis yang idenya itu sangat unik atau kreatif, tapi begitu dimunculkan malah sepi pembeli, peminatnya sepi Bu. oke. Nah, pertanyaannya, apakah kegagalan ini lebih disebabkan karena wirausaha terlalu jatuh cinta pada idenya sehingga lupa memvalidasi kebutuhan pasar atau karena salah menentukan target konsumen? Nah, benar. Ini kan terlalu jatuh cinta kepada Idenya. idenya ya kan, bukan hanya terlalu jatuh cinta kepada pacarnya ya. Kepada idenya terlalu jatuh cinta, nah, berarti itu dia terlalu hanya memikirkan untuk kesenangan diri dia pribadi, ya kan. Nah, yang pertama, hal tersebut paling banyak nih, ya kan, paling banyak itu usaha yang sekarang udah viral. Kasih aja nih, misalnya makanan yang agak aneh dikit, kasih keunikan dikit, tapi menghilangkan apa namanya, menghilangkan kemurnian dari usaha. Misalnya kita contohkan apa ya, makanan, ya kan, misalnya makanan mochi, ya kan. Ini mochi, kalau mochi durian mungkin sudah sangat biasa sekali, atau mochi coklat juga sudah sangat biasa sekali. Kita kasih dong ini mochi apa kira-kira ya, mochi itu apa namanya, cabai yang sangat luar biasa itu, mochi bon cabai. Ya, itu kan satu ide yang kreatif. Dia mencari keunikan. Demi apa? Kayaknya saya jatuh cinta sekali dengan bon cabai. Dia suka makan bon cabai, ya kan? Maka saya akan ciptakan satu usaha mochi ditambah dengan topping bon cabai. Kira-kira laku nggak? Kenapa? Apa ini saya jatuh? Lakunya pertama dong, karena orang penasaran. Dia kan ngomong, udah tahu kita, ya kan? Kita kalau udah tahu pasti ngomong ya. Apa ini rasanya mochi tambah topping bon cabai, ya kan? Pasti apa ini sensasinya? Atau yang lagi tren sekarang, apa namanya, siapa itu? Donat ini apa? Siapa dulu donat speaker Mambo? Unik sekali. Yang awalnya dia hanya menyanyi, dia membuat donat sambil bernyanyi dan dijual, laku. Sedangkan dia si pemilik usahanya menganggap bahwa itu nggak akan laku. Nggak nyangka dengan kecintaan saya tadi ya, dan berawal dari kecintaan saya dengan saya mau membuat ini kok jadi laku. Tapi lihat sampai sekarang ini usahanya ada yang beli lagi nggak? Bertahan nggak? Nah, strategi yang kedepannya apa seharusnya dilakukan? Ya kan? Nanti habis pertemuan dari sini itu akan menjawab tentang si ikan mambo tadi. Oke, karena waktunya sudah mau habis, itu pertanyaan terakhir. Nanti kira-kira teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh diskusi sama saya secara pribadi, ya teman, karena waktu kita juga nggak terlalu banyak. Ya teman-teman, sampai sini ada lagi kira-kira yang mau beri saran atau apa? Ada? Tapi nanti nih teman-teman ya, untuk pertemuan minggu depan di sini ada saya kasih satu tugas individu. Jadi teman-teman di sini tolong buatkan satu ide usaha, ya, deskripsikan, terus kemudian Anda bisa lihat teknisnya apa yang saya minta di sini. Sambil minggu depan kita lanjut apa sih strategi selanjutnya untuk usaha bisa berlanjut, bertahan, berkembang, tidak hanya viral di awal. Ya teman-teman ya. Oke, nanti untuk absensinya Anda bisa apa namanya, tanda tangani ya, itu yang saya kasih tadi. Terus kemudian nanti di gadget juga tolong di apa namanya, diisi. Ya, saya